Jadi hari ini tuh aku seneng banget karena dapetin emails dari YouTube ya yang seperti ini guys. Kalian bisa lihat, jadi aku berhasil diterima sebagai YouTube Program Partner alias bisa memonetisasi channel aku. Nah ini perjalanannya cukup panjang banget dimana aku fokus di YouTube selama kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah menghasilkan buah yang sangat manis banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan ngadain sharing session ya guys. Berhubung aku lagi seneng banget karena channel aku berhasil dimonetisasi alias mendapatkan persetujuan untuk mengikuti YouTube Program Partner. Nah ini tuh kayak sebuah mimpi juga sih ya, yang udah aku cita-citakan dari lama sejak aku nge-YouTube pertama kali. Jadi aku fokus nge-YouTube selama 1 tahunan dan akhirnya aku bisa mencapai ini. Ini tuh pengajuannya nggak lama ya, alhamdulillah banget. Ini selama kurang lebih 3 hari dan aku langsung mendapatkan email seperti ini dari pihak YouTube-nya. Sebenarnya ini adalah suatu pencapaian menurut aku untuk ke step yang lebih selanjutnya lagi yang harusnya aku tuh lebih serius gitu. Nah, jadi aku mau sharing nih ke kalian tentang bagaimana sih biar bisa dapetin 4.000 jam tayang itu sendiri. Terus apa aja tips-tips yang aku lakukan berdasarkan pengalaman aku sendiri biar cepet dimonetisasi dan segala macamnya. So, stay tune terus! Oke, pertama-tama aku mau sharing dulu. Jadi perjalanan YouTube yang selama 1 tahunan ini sebenarnya lika-likunya panjang banget, dimana awal-awal aku ngonten itu fokusnya adalah untuk bikin konten seputaran bahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan aku berpikirnya bahwa kalau aku bikin ini terus, ini tuh memang ada ya kadang-kadang kalau viewersnya naik, ya naik, kalau enggak, ya enggak gitu kan. Karena banyak banget content creators di luar sana yang lebih direkomendasikan oleh YouTube tentunya gitu kan, yang mengalahkan konten-konten kita. Jadi konten kita ya biasanya nggak kelihatan ataupun berada di bawah kayak gitu. Jadi aku cari cara nih bagaimana biar konten aku nih bisa dicariin orang. Apakah akunya yang bikin konten kurang bagus atau konten tentang ini tuh hanya dilihat oleh beberapa orang aja kayak gitu. Jadi kayak konten edukasi ini sebenarnya bagus banget, cuman kalau fokusnya ini kalian untuk mengejar monetisasi, kayaknya tuh lebih baik kalian cari konten yang memang punya change lebih tinggi untuk dimonetisasi kayak gitu. Nah setelah itu, jadi karena aku ngerasa konten education ini peminatnya hanya terbatas dan aku ngerasa bahwa mungkin nggak kesampaian nih kalau mau ngejar 4.000 jam tayang dalam 1 tahun gitu kan. Jadi akhirnya aku mencoba untuk mencari konten yang lain, yaitu bikin review-review tentang Korean drama ataupun bahas-bahas drakor yang bagus dan segala macemnya. Dan ternyata itu tuh masih sama case-nya, yaitu ditimpa oleh orang lain gitu kan. Apalagi dulunya aku belum paham yang namanya SEO dan segala macam gitu kan. Jadi memang bikin konten tuh ya asal konten aja. Yang penting aku ngonten, aku nggak peduli orang mau nonton apa enggak gitu kan. Tapi lama-kelamaan jenuh juga gitu kan, karena nggak sebanding gitu loh sama capeknya kita bikin video sama yang nonton video kita. Tapi itu wajar banget karena kita itu adalah pemula gitu kan. Nggak semua orang tuh kenal sama kita. Nah jadi tinggal kalian aja yang menentukan bagaimana sih biar orang-orang tuh cari kontennya kita kayak gitu. Jadi setelah aku memikirkan itu, banyak-banyak review ulang kira-kira salahnya di mana, SEO-nya dibenerin, terus thumbnailnya juga diperbaikin gitu kan. Aku mencoba lagi hal baru, yaitu bikin konten yang berkaitan dengan Shopee. Karena aku sering banget belanja di Shopee, jadi aku mencoba mengoptimalkan begitu sambil belanja, aku sambil bikin konten reviewnya maupun taruh linknya di situ. Nah, jadi konten Shopee ini sendiri, nah ini lumayan membuahkan hasil nih guys, dibandingkan dengan konten review film Korea itu tadi. Jadi aku ngerasanya bahwa kayaknya ini nih titik terangnya. Memang sih kita perlu modal gitu kan. Modalnya tuh ya buat beli barang, buat di review. Tapi itu tuh hasilnya bagus banget. Ketika konten Shopee itu naik, itu tuh bakal jadi rekomendasi dari YouTube. Nah, di situ tempatnya bisa dapetin jam tayang lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah lanjut lagi nih, jadi terkadang aku juga nggak punya uang gitu kan. Nggak punya uangnya tuh maksudnya nggak punya uang lebih buat ngebeli barang-barang di Shopee terlalu sering. Karena kalau untuk
kebutuhan konten itu kan gak selamanya aku harus beli atau ngeluarin uang, karena penghasilan aku juga gak seberapa gitu kan. Jadi aku coba mengoptimalkan dengan cari hal lain lagi yang kira-kira bisa mensupport YouTube aku ini sendiri. Jadi kayak cari-cari apa lagi ya yang kira-kira nggak terlalu mengeluarkan biaya yang besar, tapi tuh penontonnya banyak gitu. Nah, selanjutnya lagi aku tuh bikin konten tentang review film. Nah, review filmnya ini aku mulai padatkan, yaitu dengan lebih banyak ke konten yang film Indonesia, ataupun series Indonesia, ataupun juga series yang barat. Dan ternyata setelah aku analisis dari ketiga konten yang aku buat itu kan kayak review film Indonesia, film Korea, ataupun film barat, itu tuh most of the viewers, mereka itu lebih suka yang kontennya Indonesia. Karena menurut aku subscriber aku itu banyak, ataupun non-subscribernya, penonton video aku itu banyaknya dari Indonesia. Jadi mereka lebih seneng ketika aku upload tentang film-film ataupun series Indonesia kayak gitu. Jadi aku coba nih buat review, atur bahasa aku sendiri, bagaimana nge-review film, dan alhamdulillah itu tuh membuahkan hasil yang manis banget, dimana itu konten aku bisa naik, bahkan bisa jadi rekomendasi dari YouTube. Ketika apalagi itu baru pertama kali tayang misalnya ya, itu hari pertama, terus sorenya nih aku udah bikin nih tentang review film ini, nah itu bisa naik banget. Tapi syaratnya itu lagi, kalau misalnya film tersebut emang viral, apalagi kalau film-film yang kalian buat itu viralnya di TikTok ataupun di Instagram. Nah, jadi tuh peluangnya besar banget buat kalian bisa bikin konten di YouTube untuk cari viewers ataupun jam tayang sebanyak mungkin. Nah, jadi kalian bisa lihat kan dari beberapa perjalanan aku tentang konten ini sendiri, itu juga udah cukup panjang, dimana dramanya tuh milih-milihin konten apa sih sebenarnya yang lebih dicari oleh subscriber dan juga penonton setia video-video aku gitu kan. Jadi ketika itu aku coba analisis, aku perbaikin CEO-nya, kemudian aku perbaikin lagi thumbnailnya biar lebih jelas tulisannya dan segala macam. Itu tuh memang berpengaruh banget, dan hasilnya aku bisa dapetin jam tayang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi memang agak-agak di awal tuh konten aku kayak campur aduk banget gitu kan, tapi aku nggak lari dari konteks channel aku sendiri, dimana fokus dari YouTube aku itu adalah review, nge-vlog, terus education, dan juga tentang Korea. Jadi 4 itu yang aku fokuskan kayak gitu. Jadi tuh aku nggak akan keluar dari situ gitu kan, tetap seperti itu aja jalannya, tapi lebih dominannya ke review-review kayak gitu. Jadi review film, review barang, review kosmetik yang memang aku pakai, dan segala macemnya. Nah, selain pengoptimalan konten, SEO, kemudian thumbnail itu tadi, ada hal yang lebih penting juga untuk kalian lakukan, yaitu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah salah satu hal yang menurut aku susah juga untuk dilakukan. Secara aku adalah seorang guru, jadi seorang guru itu memang dia bikin kontennya itu sesempat mungkinnya dia. Jadi aku selalu memanfaatkan waktu aku untuk buat konten itu selama pulang sekolah ataupun ketika ada jam kosong. Jadi ketika ada waktu luang sedikit aja tuh, itu pasti aku gunakan untuk buat konten. Karena kalau udah pulang sekolah, itu biasanya aku udah capek banget. Udah capek, jadi aku udah nggak bisa lagi ngedit video ataupun mau apalah gitu kan. Jadi memang sebisa mungkin aku selipkan konten itu di dalam aktivitas harian aku. Jadi itu bisa terkejar. Malahan lebih bagus lagi kalau kalian bikin kontennya satu hari satu konten, satu video gitu kan. Kalau dulu aku ngerasainnya kayak gitu, karena dulu sempet yang kayak pas sibuk banget nih ngajar gitu kan, aku nggak sempet nih bikin video. Jadi ada masa-masa dimana konten aku tuh kosong selama 1 minggu, paling cuma 1 konten, dan itu kok kerasa banget jatuhnya jam tayang aku. 1 hari tuh paling cuma dapat 10, itu paling rendah gitu. Ketika itu naik, itu tuh bisa 40 jam sehari juga pernah loh guys. Jadi tuh memang konsistensi itu penting, instead of thumbnail dan segala macamnya gitu kan. Kalian tuh memang harus rutin, kalian harus rajin, kalian harus lakukan, karena itu terbukti banget bisa mempengaruhi jam tayang kalian.
Nah, kalau menurut pengalaman aku sih seperti itu ya. Untuk seputarannya yang penting juga konten ini sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai bikin konten tuh yang kaliannya juga nggak srek sama tema tersebut gitu kan. Karena kita itu kan beda-beda ya. Ada yang mau ngarahnya ke sini, ada yang mau fokusnya ke sini. Itu kan tergantung kalian lagi mau fokusnya di mana. Kalau aku kan memang lebih ke fokus 4 hal itu tadi. Nah, kemudian dari itu setelah kita fokus ini, kita kan mau ke pengajuan monetisasi itu tadi. Kenapa aku bisa cepat? Jadi sebelum aku pengajuan monet, aku udah siap siaga, aku udah siapin diri aku untuk nggak kena masalah yang namanya copyright claim. Jadi yang namanya copyright claim ini benar-benar bisa dibilang berbahaya banget, dimana itu tuh mempengaruhi kecepatan kalian diterima monetisasi atau enggak. Nah, jadi aku hapusin kontennya ataupun aku filter dulu yang mana konten-konten yang kena copyright claim. Jadi ketika soundnya itu bermasalah ataupun ada beberapa konten yang mengambil ataupun nyomot dari trailer yang aku ambil biasanya film gitu kan, kalau kelebihan detiknya itu aku benerin lagi gitu. Karena biasanya kalau review film, kalau potongan-potongan yang aku selipin ke dalam videonya itu nggak lebih dari 10 detik guys. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau nggak bisa kena hak cipta ya, kalau untuk mencantumin film itu tadi. Nah, terus yang soundnya ya. Sound itu sebenarnya kalian jangan enteng-enteng aja ngambil nyomot just because it is from audio library. Hanya karena kalian nemuin sound itu dari audio library, kalian dengan mudahnya menggunakan dengan rasa aman. Oh, ini nggak akan kena copyright nih, ini pasti aman banget nih menggunakan sound ini. Padahal tuh nggak semua sound itu aman, karena aku udah kena sendiri. Jadi ada beberapa video aku yang kayak soundnya tuh aku kerasin, soundnya tuh aku naikin volumenya lebih dari suara aku, dan ternyata aku kena copyright. Padahal itu lagu dari audio library. Karena ada beberapa ownernya mereka tuh nggak suka kita tuh gunain lagu mereka, apalagi kalau yang nggak cantumin source-nya, yang nggak cantumin link dari mereka, kayak gitu. Jadi tuh kalian bisa kena copyright dari situ. Jadi jangan merasa bahwa sound dari audio library itu tuh semuanya aman. Enggak guys. Jadi tuh kebanyakan sound dari situ tuh nggak aman gitu kan. Jadi harus hati-hati kalaupun mau ngakalinnya itu dengan banyak-banyaklah ngomong, dan background ini cukup di background aja, jangan lebih mendominasi seperti itu. Jadi yang lebih mendominasi itu harusnya adalah your voice, alias suara dari kalian sendiri. Jadi insya Allah itu aman ketika kalian mau pengajuan monet, ketika konten kalian tuh berkualitas dan penontonnya banyak, ketika kalian nggak punya masalah tentang copyright, itu pasti pengajuan monetisasinya cepat banget. Nah, aku rasa itu dia ya guys untuk sharing session aku kali ini tentang 1 tahun mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, buat kalian yang masih dalam tahap untuk memperjuangkan itu, semangat terus, karena itu semua bisa diraih dengan konsistensi dan juga kerja keras, karena nggak ada hal yang nggak mungkin jika kalian mau melakukannya. I think that's all for my video today. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya guys. See you again on my next video.